Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kehilangan kendali, bus tabrak kendaraan lain dan rumah warga di Kabupaten Ciamis. 4 orang tewas. Seorang janda dibunuh mantan suaminya di Pagar Ageng, Tasikmalaya karena harta gono gini. Seorang pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dituding keluarga karena layanan penggantian oksigen terlambat. Seorang pemuda tega mencabuli anak-anak dengan cara disodomi di sebuah penginapan dengan cara bujuk rayu. Pelaku berhasil ditangkap warga. Rekaman kamera pengawas ini menjadi bukti tindak kejahatan seksual yang menimpa 2 orang anak usia belasan tahun di sebuah penginapan di Jalan Wahid Hasyim, Kabupaten Ciamis. Kedua anak ini sempat disekap selama beberapa jam hingga salah seorang diantaranya berhasil kabur dengan cara menjebol atap penginapan. Kemudian keluar melalui genteng dengan ditolong oleh warga. Namun nahas, seorang lainnya tidak bisa meloloskan diri sehingga menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap warga kemudian diserahkan kepada polisi. Tersangka bernama Zulkarnain alias Isul, warga desa Sukajadi, Kecamatan Sadayana, Kabupaten Ciamis, membujuk para korban dengan iming-iming uang Rp10.000. Tersangka adalah penyuka sesama jenis dan residivis kasus kejahatan seksual menyimpang. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyelidikan awal, mereka bertemu secara tidak sengaja, secara random di alun-alun. Kemudian para korban begitu diiming-imingi sejumlah uang. Kita masih dalami apakah memang benar seperti itu, ataukah memang ada bukan motif, tapi apakah ada secara psikologi keinginan-keinginan yang sama dari para korban. Kita masih Misteri pembunuhan seorang perempuan di rumahnya di Tanjung Kerta, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya terungkap. Pelaku adalah mantan suaminya warga negara Pakistan yang ditolak rujuk oleh korban. Pembunuhan terhadap Juju, seorang ibu warga Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya 17 Mei lalu akhirnya terungkap. Polisi menangkap dan menetapkan Jahor, WNA asal Pakistan yang statusnya adalah mantan suami korban. Tersangka ditangkap polisi di sebuah rumah sakit di Ciamis pada saat sedang memeriksakan kesehatannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita ponsel milik korban dan mesin cuci yang digunakan untuk mencuci baju bekas kejahatan. Korban ditikam karena permasalahan pembagian harta gono gini setelah 3 bulan bercerai. Kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan adalah tersangkanya dari hasil penyelidikan dan juga penyidikan di mana kesaksian, barang bukti dan alat bukti yang lain semuanya saling terkait. Tersangka juga sempat meminta rujuk pada korban namun ditolak. Ditemukan bahwa tersangka dendam karena dicerai dan yang kedua merasa dendam karena tidak dibagi hasil usaha atau hasil harta gono gini, karena antara korban dan tersangka ini sudah bercerai selama 3 bulan. Korban ditemukan tewas dalam musola di rumahnya 17 Mei lalu dengan luka tikam di leher. Kecurigaan muncul karena kunci rumah tidak ada yang rusak, hanya ponsel korban yang hilang. Eko Stebudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Seorang sopir angkutan pedesaan memperkosa seorang siswi SMP di Cipongkor, Bandung Barat. Korban diperkosa dalam angdes setelah dicekoki obat penenang. Nama kamu siapa? Derek. Ayo ikut dulu ke kantor ya. Video amatir menunjukkan sejumlah penyidik unit reskrim Polsek Sindang Kerta menyergap Dery Arianto, seorang sopir angkutan pedesaan angdes di kawasan Cijenuk, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka tak berkutik saat penyidik yang sudah membuntuti menyergap tersangka saat keluar dari rumah rekannya. Polisi menyergap pelaku lantaran menerima laporan dari warga terkait adanya tindakan dugaan pemerkosaan terhadap RS, salah seorang siswi SMP di Cipongkor akhir pekan lalu di dalam kendaraan angkutan desa.
Korban yang seorang diri sebelumnya ditawari tumpangan gratis oleh tersangka saat hendak pergi ke kawasan Cililin. Namun di tengah perjalanan, korban dicekoki pil penenang hingga tak sadarkan diri. Korban yang pulang ke rumah kemudian melaporkan kejadian ini ke orang tuanya. Khususnya itu dengan menawarkan tumpangan gratis, di mana korban berniat untuk melakukan perjalanan ke Cililin. Dari pengakuan tersangka, korban-korbannya rata-rata di bawah umur. Tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini korban masih dalam pengawasan tim perlindungan anak Polres Cimahi untuk pemulihan mental dan psikologis. Jadi didinya Pak. Oh, siap. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Keluarga menuding nyawa korban tidak selamat karena layanan penggantian oksigen terlambat. Namun pihak rumah sakit membantah tudingan keluarga karena pelayanan sudah selesai prosedur. Video rekaman suami korban menggambarkan kepanikan di salah satu ruang perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung beberapa saat setelah istrinya, Asih Sekarning, 34 tahun, meninggal dunia. Suami menuding kematian istrinya akibat kelalaian petugas kesehatan karena terlambat menggantikan oksigen saat istrinya kritis. Padahal ia dan ibunya sudah mengingatkan jika tabung oksigen sudah habis. Itu kan udah habis gasnya kan, malah saricing kan. Nah, entah. Lihat, pokoknya kalau misalkan ada apa-apa sama istri saya, kalian semua saya tuntut. Jenazah Asih telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Cikutra, Kota Bandung. Namun suami korban tetap menyimpan rasa kecewa dan marah terhadap rumah sakit. Menurutnya sebelum istrinya meninggal, keluarga 3 kali minta petugas menggantikan oksigen namun diabaikan. Pas ibu saya minta oksigen yang kedua kali nggak direspon, yang ketiganya saya langsung datang ke tempat peristirahatan suster baru ngomong, "Bu, itu istri saya kritis." Oh, cuman bilang, "Oh iya, cuman gitu aja sih Pak." Itu suster yang bilangnya. Terus saya balik lagi ke ruangan, cek oksigen apanya udah habis, istri udah nggak ketolong. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Namun pihak rumah sakit membantah tudingan keluarga karena penanganan pasien sudah sesuai prosedur dan pasokan oksigen masih tersedia. Dan terkait dengan oksigen, di mana disampaikan itu tidak benar bahwa pasien tersebut mengalami kehabisan oksigen ataupun keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Kalau kita cermati di video tersebut, oksigen itu tidak habis. Itu terlihat dari masker yang dipakai oleh pasien, saluran serta tabung oksigen itu sendiri. Di maskernya terlihat menggembung, artinya masih berisi udara. Kemudian di tabung oksigennya angkanya masih menunjukkan tidak kosong. Ya. Itulah indikator-indikatornya. Dan juga petugas kami telah menyiapkan keperluan oksigen dengan adanya tabung-tabung selain tabung yang saat itu digunakan. Bantahan pihak rumah sakit membuat suami korban dan keluarga kian terluka. Apalagi pihak rumah sakit belum mendatangi keluarga setelah video viral di media sosial. Keluarga sebenarnya tidak menuntut apapun selain agar pelayanan rumah sakit diperbaiki agar tidak menimpa pasien lain. Tadi sama keluarga sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali itu kenapa? Karena saya korban, saya ada di lokasi, lihat langsung gitu bahwa itu pernyataannya bohong. Itu pernyataannya nggak benar itu. Yang benarnya itu oksigen emang ada 2 video kan ya. Video pertama itu saya ambil pukul 2 siang. Yang kedua itu pukul pas kejadian jam 8 malam. Jadi itu video ada 2, bukan 1 video gitu. Wali Kota Bandung Yaya Mulyana mendatangi rumah duka menyampaikan duka cita sekaligus memberikan santunan. Namun pemerintah Kota Bandung mengaku tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pihak keluarga dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Masalah keluarga Pak Aris nanti dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin itu mungkin di luar kewenangan kami. Tapi ini bentuk simpati kami dari pemerintah kota terhadap warga yang mendapatkan musibah lah. Sebelumnya ibu rumah tangga bernama Asih Sekarning diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung usai dirawat selama beberapa hari akibat penyakit kanker.
Diduga ia meninggal karena kelalaian rumah sakit untuk menggantikan oksigen. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.